Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Ika Safita, NPM 23660071. Saya Rena Farazil dengan NIM 23660086. Dan saya Rami Maldini dengan NIM 23660137. Baik, di sini kami sebagai mahasiswa semester 4 program studi Teknik Pertambangan Universitas Dayanu Iksanuddin. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi geologi struktur untuk memenuhi nilai UAS geologi struktur yang diberikan oleh dosen pengampu, mohon izin Ibu Ana Irada Laude Malim, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Nah, baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit apa sih yang dipelajari di mata kuliah geologi struktur. Jangan lupa disimak baik-baik ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi geologi struktur. Materi kedua yang berjudul struktur bidang geologi. Struktur bidang adalah unsur yang berbentuk datar dan memiliki kedudukan tertentu di dalam ruang. Strukturnya dapat diamati langsung di lapangan atau real, atau hanya dapat ditafsirkan dari unsur lainnya atau semu. Contoh bidang real meliputi bidang perlapisan, sesar, foliasi, dan lipatan, sedangkan bidang semu termasuk bidang poros lipatan dan analisis struktur lainnya. Parameter struktur bidang. Jurus atau strike adalah arah garis horizontal yang merupakan potongan bidang dengan bidang horizontal diukur dari utara. Kemiringan atau dip adalah sudut terbesar antara bidang miring dan bidang horizontal. Arah atau trend adalah arah dari garis horizontal sesuai bidang, biasanya dalam azimut atau bearing. Kemiringan semu atau apparent dip adalah sudut kemiringan yang diukur dari arah tidak tegak, lurus terhadap jurus dan bisa berbeda dari true dip. Arah kemiringan atau dip direction adalah arah tegak lurus terhadap jurus dan mengikuti arah kemiringan bidang. Struktur bidang biasanya diberi simbol sesuai dengan notasi strike dan dip untuk mempresentasikan posisi dan orientasi bidang di peta geologi. Struktur garis adalah unsur yang berupa garis yang kaitannya dengan orientasi dan kedudukan di ruang, terdiri dari garis real, misalnya garis gores atau liniasi pada bidang sesar, dan garis semu atau diduga dari interpretasi lintasan struktur lain. Waktu pembentukan. Primer adalah terbentuk saat sedimentasi atau proses awal pembentukan batuan. Sekunder adalah terbentuk setelah proses utama melalui deformasi, rekahan, atau pergeseran. Contoh struktur garis: liniasi mineral, sumbu lipatan, gores garis, dan garis yang menunjukkan perubahan tekstur batuan. Struktur garis dalam hubungannya dengan struktur bidang. Garis seringkali merupakan indikator dari orientasi bidang tertentu, seperti garis rilir pada bidang sesar atau lipatan, dan bisa membantu dalam interpretasi struktur geologi secara keseluruhan. Geometri dan prinsip dasar struktur. Prinsip dasar geometri. Struktur meliputi kedudukan dan orientasi bidang dan garis di ruang yang diperoleh dari data lapangan dan digambarkan secara grafis menggunakan berbagai sistem proyeksi seperti proyeksi ortografis, perspektif, dan stereografis. Unsur geometris. Bidang atau planer adalah bidang perlapisan, rekahan, sesar, foliasi, dan lain-lain.
Garis atau linear adalah liniasi, sumbu lipatan, garis potongan antar bidang, dan lain-lain. Pendekatan analisis. Untuk memahami struktur, dilakukan representasi grafis yang memproyeksikan posisi dan orientasi bidang dan garis di dalam ruang ke peta datar, memudahkan identifikasi pola dan hubungan struktural. Struktur sedimen primer dan implikasinya. Struktur sedimen primer sangat penting untuk menentukan arah pengendapan, seperti arah sedimen muda ke tua, yang bisa membantu dalam memahami deformasi atau pembalikan struktur oleh gaya tektonik. Lapisan batuan atau bedding umumnya horizontal, terbentuk dari perbedaan tekstur dan komposisi, menandai lingkungan sedimentasi yang berbeda dan diskontinuitas mekanik yang berkaitan dengan proses sedimentasi. Bentuk dan contoh struktural vulkanik dan sedimen. Vesikular dan amigdaloidal adalah vesikel yang terisi mineral sekunder disebut amigdaloidal. Kadang muncul berlapis-lapis menunjukkan proses mineralisasi pada struktur lava. Pilau lava adalah terbentuk saat lava mengalir ke air, menyebabkan bentuk khas yang khas. Batuan vulkanik klastik adalah seperti batuan piroklastik dan ignimbrite, menunjukkan lapisan bergradasi dan dinamika vulkanik. Geometri struktur adalah fundamental dalam mempelajari dan memahami bentuk serta kedudukan unsur struktur di ruang. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang ketiga yang berjudul ketebalan dan kedalaman. Ketebalan adalah jarak tegak lurus antara dua bidang sejajar yang merupakan batas lapisan batuan. Dan kedalaman adalah jarak vertikal dari suatu titik tertentu di permukaan bumi ke arah bawah, menuju titik, garis, atau bidang tertentu dalam bumi. Pengukuran langsung dilakukan jika kondisi medan memungkinkan, yaitu lapisan horizontal adalah tersingkap di tebing vertikal. Lapisan vertikal adalah di topografi datar. Topografi miring adalah menggunakan alat jasob staff atau dilengkapi kilometer, kompas, atau hand level. Pengukuran tidak langsung adalah digunakan jika pengukuran langsung tidak memungkinkan. Metodenya yaitu ada dua. Yang pertama, matematis adalah menggunakan rumus dan data geometri di lapangan. Grafis adalah menggunakan alignment diagram. Perhitungan ketebalan metode matematis. Yang pertama, medan datar. Tegak lurus jurus. Medan miring tergantung hubungan antara dip dan slope. Perhitungan ketebalan atau metode grafis menggunakan dua jenis diagram. Yang pertama, Palmer alignment diagram, yaitu untuk medan datar atau kemiringan kecil. Syarat pengukuran tegak lurus jurus dapat digunakan untuk mencari ketebalan dip atau lebar singkapan. Diagram Marty alignment diagram, yaitu untuk pengukuran tidak tegak lurus jurus dan pada medan miring. Lebih kompleks mempertimbangkan arah dip, slope, dan azimut lintasan. Pengukuran kedalaman. Tegak lurus jurus atau medan datar. Tegak lurus jurus atau medan miring. Grafis. Sama seperti metode grafis ketebalan,
hanya skala dan orientasi berbeda. Digunakan juga diagram 1 dan 2. Diagram 1 yaitu untuk medan datar, sedangkan diagram 2 untuk medan miring dan lintasan tidak tegak lurus. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu deformasi batuan. Untuk deformasi batuan itu adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi menghasilkan struktur geologi, yaitu deformasi terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut sebagai stres atau gaya atau satuan luas. Gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres, dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan tersebut. Perubahan dapat berupa volume, bentuk, atau keduanya yang disebut dengan strain. Tipe stres. Yang pertama, uniform atau confining stress, suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. Kedua, differential stress, itu kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. 3 jenis stres jika besarnya stres tidak sama dari semua arah atau differential stress. Yang pertama yaitu tensional stress atau extensional stress disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami peregangan. Untuk tensional stress atau extensional, yang pertama itu 3 jenis stres jika besarnya stres tidak sama dari semua arah atau differential stress. Yang pertama itu tensional stress atau extensional stress disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami peregangan atau pemanjangan. Kedua itu compressional stress, dia disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan batuan, yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Penekanan ini bisa menyebabkan batuan mengalami pemendekan, perlipatan, atau patahan. Yang ketiga, shear stress, dia gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah, dapat berakibat pada tergesernya dan berpindahnya batuan atau slip dan translasi. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan, akan melewati 3 tahap deformasi, yaitu yang pertama deformasi elastis, dia bila batuan atau material yang terkena deformasi kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Kedua, deformasi ductile, dia apabila batuan terkena stres yang melampaui batas elastisitas sehingga mengalami deformasi permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Bila material bersifat liat atau ductile akan menghasilkan perlipatan. Jika material bersifat brittle atau rapuh maka akan patah. Yang ketiga itu fracture, dia batuan atau material akan retak atau pecah-pecah. Berdasarkan atas perilaku batuan atau material, ketika mengalami stres atau tekanan, batuan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu yang pertama bersifat brittle atau rapuh, yang kedua bersifat ductile atau liat. Untuk jenis deformasi yang terjadi pada batuan dipengaruhi oleh yang pertama temperatur. Temperatur pada suhu tinggi, ikatan molekul yang terdapat pada batuan atau material
dapat merenggang dan bergerak, sehingga batuan akan bersifat lebih ductile. Pada temperatur rendah, batuan atau material lebih rapuh. Kedua, tekanan. Pada material yang terkena tekanan yang besar akan sifat untuk keretakan menjadi berkurang dikarenakan tekanan di sekelilingnya cenderung untuk menghalangi terbentuknya retakan. Pada material yang tertekan yang rendah akan menjadi bersifat retas dan cenderung menjadi retak. Yang ketiga itu kecepatan deformasi. Bila kecepatan deformasi tinggi, material cenderung patah. Jika deformasi terjadi perlahan, maka lebih banyak waktu bagi individu atom untuk bergerak, sehingga batuan cenderung lebih ductile. Yang ketiga itu komposisi batuan. Batuan yang didominasi oleh mineral seperti olivin, feldspar sangat rapuh, sedangkan mineral lempung, mika klasit lebih ductile. Oke, di sini cara mengukur deformasi batuan. Yang pertama itu streak atau dip. Streak dan dip adalah simbol dalam geologi yang digunakan untuk mengetahui orientasi batuan. Yang kedua itu deskripsi orientasi spasial batuan yang mengalami perlipatan. Yang ketiga perlipatan. Yang kedua itu deskripsi orientasi spasial batuan yang mengalami perlipatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima yang berjudul fracture dan joint. Ketika differential stress terjadi pada batuan yang tidak memiliki retakan melebihi batas tertentu, batuan dapat mengalami permanent strain atau dibahas dalam materi 4 dalam rezim deformasi Brightly. Batuan akan mengalami deformasi dengan mengalami retakan atau fracture ketika mencapai batas plastisnya. Deformasi Brightly dapat membentuk fracture dan tanpa fracture. Vertitional deformation tanpa pembentukan rekahan biasanya terjadi pada batuan sedimen yang terkonsolidasi buruk. Dalam batuan sedimen tersebut, frictional slip terjadi di sepanjang batas butiran. Ruang pori memungkinkan bagi butiran untuk bergerak relatif terhadap butiran sekitarnya. Gesekan pada butiran batuan disebut frictional sliding. Fracture atau retakan adalah jenis struktur geologi yang paling umum dijumpai dan dapat terbentuk pada batuan apapun. Fracture merupakan retakan sempit yang berasosiasi dengan perpindahan diskontinu dan sifat mekanik batuan atau kekuatan yang terbentuk sebagai hasil dari eksternal atau internal stress. Fracture dapat dibagi menjadi shear fracture dan extension fracture atau fracture yang terbuka, yaitu joint atau kekar, fissure, dan vein. Diilustrasikan pada gambar. Shear fracture atau slip surface adalah fracture atau retakan atau rekahan di mana gaya atau gerakan relatif yang menyebabkan terbentuknya shear sejajar dengan fracture-nya. Istilah shear fracture digunakan untuk fracture dengan sedikit perpindahan kecil atau skala mm sampai dm. Sedangkan untuk istilah patahan atau sesar digunakan untuk diskontinuitas dengan perpindahan atau offset yang lebih besar. Istilah slip surface umumnya digunakan untuk bidang permukaan yang halus yang ditemukan di sesar dan zona sesar atau fault plane. Fracture atau retakan atau rekahan biasanya disebut juga dengan crack dalam ilmu mekanika batuan. Extension fracture adalah fracture yang menunjukkan ekstensi atau pegangan atau pemanjangan yang tegak lurus terhadap bidang. Fracture atau retakan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahan terlalu kecil sehingga tidak dapat terlihat dengan mudah
atau perpindahan yang dapat diabaikan disebut sebagai kekar atau join. Namun terkadang jika diteliti lebih cermat, join atau kekar sebagian besar memiliki perpindahan ekstensional. Karena itu maka kekar atau join sebagian diklasifikasikan sebagai extension fracture. Jika extension fracture dapat diisi oleh fluida atau air, hidrokarbon, gas atau magma atau mineral, maka disebut dengan istilah fissure. Extension fracture yang terisi oleh mineral disebut dengan vein. Ketika diisi oleh magma, maka disebut sebagai dike atau seal. Fracture atau retakan yang terekspos di permukaan biasanya jumlahnya sangat banyak, sehingga dapat menghantarkan fluida dan sangat penting dalam bidang konstruksi. Karena keberadaan fracture sangat mempengaruhi kekuatan batuan. Fracture ini juga mendapat perhatian yang besar bagi operasi teknik sipil, misalnya dalam pembuatan konstruksi berupa terowongan dan bendungan. Retakan atau kekar yang terbuka disebut sebagai rekahan atau fissure. Rekahan juga sangat penting dalam mineralisasi karena retakan yang terbuka atau disebut rekahan biasanya terisi oleh vein. Contoh yang paling umum dijumpai adalah vein kuarsa atau kalsit yang diendapkan dalam ruang yang terbentuk ketika rekahan terbuka. Beberapa mineral berharga, misalnya emas, terbentuk dalam vein. Join atau kekar yang memiliki bukaan juga sangat penting bagi ahli geologi dan perminyakan, karena dalam pencairan hidrokarbon, struktur geologi dapat menjadi media perpindahan hidrokarbon, dan kekar atau join sangat tidak diharapkan terdapat pada kaprok hidrokarbon. Secara singkat, kekar sangat penting untuk dipelajari karena 1. Dapat menunjukkan paleostress, 2. Meningkatkan permeabilitas batuan, 3. Melemahkan batuan, 4. Mengurangi stabilitas lereng dan mempengaruhi terjadinya rockfall, 5. Mengontrol pola pembentukan gua, 6. Mengontrol erosi dan topografi permukaan, 7. Menyebabkan ketidakstabilan pada terowongan dan berpengaruh pada kestabilan batuan yang diledakkan. Join atau kekar adalah retakan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahan, atau perpindahannya terlalu kecil sehingga dapat terlihat dengan mudah, atau perpindahannya dapat diabaikan. Berdasarkan bentuk geometrik retakannya, kekar diklasifikasikan menjadi yang pertama, 1. Kekar sistematik, 2. Kekar non-sistematik. Struktur kekar dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan karakter retakan atau rekahan serta arah gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Yang pertama, shear join atau kekar gerus adalah retakan atau rekahan yang membentuk pola saling berpotongan, membentuk sudut lancip dengan arah gaya utama. 2. Kekar tarikan atau tensional join, yaitu kekar yang terbentuk dengan arah tegak lurus dari gaya atau gaya tension. 3. Kekar hibrid atau hybrid join, yaitu merupakan campuran dari kekar gerus dan kekar tarikan. Kalau kekar gerus itu memiliki ciri-ciri di lapangan, biasanya bidang licin memotong seluruh batuan, memotong komponen batuan, bidang rekahannya relatif kecil, adanya join set berpola belah ketupat. Sedangkan untuk kekar tarikan memiliki ciri-ciri di lapangan, biasanya bidang kekar tidak rata, bidang rekahannya relatif lebih besar. Polanya sering tidak teratur, kalaupun teratur biasanya akan berpola kotak-kotak. Karena terbuka, maka dapat terisi mineral yang kemudian disebut vein. Kekar tarikan dapat dibedakan yaitu tensional fracture, yaitu kekar tarikan yang bidang rekahannya searah dengan tegas, dan release atau fracture yaitu kekar tarikan yang terbentuk akibat hilangnya atau pengurangan tekanan. Orientasi tegak lurus
terhadap gaya utama. Pembentukan kekar, join dan extension fracture secara umum terbentuk sebagai respon. Pembentukan kekar, join dan extension fracture secara umum terbentuk sebagai respon terhadap stres yang dapat timbul dari proses tektonik, burial atau penutupan atau penguburan, perubahan suhu, pemindahan lapisan overburden. Karena lapisan overburden menciptakan tekanan kompresif yang semakin meningkat dengan kedalaman, menyebabkan batuan yang terkubur menjadi terkompres dan menjadi padat. Setelah lapisan penutupnya terkikis, maka tekanan beban batuan jadi berkurang dan batuan mengembang atau expand. Dengan berkembangnya tensional joint yang sejajar dengan permukaan lapisan batuan atau permukaan erosi, joint atau kekar, karena proses ini disebut dengan sheet joint atau kekar lebaran. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi berjudul lipatan. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lingkungan atau kumpulan yang dari lingkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Pada umumnya, unsur yang terlibat di dalam lipatan adalah struktur bidang, misalnya bidang pelapisan atau foliasi. Lipatan merupakan gejala yang penting yang mencerminkan sifat dari deformasi atau terutama gambaran geometrinya. Berhubungan dengan aspek perubahan bentuk dan perupatarannya, lipatan terbentuk bila unsur yang telah ada sebelumnya terubah menjadi bentuk bidang menyerupai yang garis lingkungan. Ada juga secara geometri. Secara lipatan dapat dideskripsikan sebagai suatu permukaan bidang lingkungan yang tunggal. Bentuk suatu lipatan sangat beragam, dari sederhana sampai sangat rumit, yang sangat sulit dideskripsikan secara rinci untuk kegunaan praktis di samping metode matematik. Ada beberapa titik permukaan lipatan, yaitu hing point, titik maksimum lingkungan pada lapis terlipat. 2. Titik tertinggi pada lingkungan. 3. Torok titik terendah pada perlakungan. Ada juga lipatan sejajar atau lipatan paralel. Paralel adalah bentuk lipatan yang ketebalannya lapisan tetap. Pembentukannya lipatan ini dibayangkan sebagai susunan lapis-lapisan yang saling bergeser. Dasar dari metode ini adalah anggapan bahwa lipatan merupakan bentuk busur dari suatu lingkaran dengan pusatnya adalah perpotongan antara sumbu-sumbu kemiringan yang berdekatan. Metode ini disebut sebagai metode busur lingkaran. Berdasarkan bentuknya, lipatan yang kemiringannya bidang sayapnya menuju ke arah yang berlawanan disebut sebagai atiklik dan Schoenrim. Kemiringan bidang sayapnya menuju ke satu arah disebut sebagai sinkronis. Kedudukan lipatan ditanyakan dari kedudukan sumbu lipatan. Sumbu lipatan adalah membuat klasifikasi yang didasarkan pada kedua sifat kedudukannya tersebut dan secara lebih tepat menyatakan besaran kecenderungannya. Klasifikasi ini agak sulit dipakai mengingat karena kerangka yang digunakan adalah kedudukan dari sumbu lipatan yang penujumannya terukur pada bidang vertikal yang tidak ada hubungannya dengan geometri lipatan. Untuk mengatasi ini dapat dipakai kriteria pitch garis atau sumbu dan kemiringan bidang sumbu. Saya akan lanjutkan materi ke-7 yang berjudul lipatan. Lipatan deformasi batuan. 1. Terminologi. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan ditunjukkan dengan lingkungan atau kumpulan dari lingkungan yang terbentuk akibat stres pada batuan. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegesan sehingga batuan bergerak di kedudukan yang semula membentuk lingkungan. Lipatan yang besar biasanya memiliki lipat-lipatan yang kecil pada zone Lipps dan Hicks. Lipat-lipatan yang kecil disebut parastis faults. Ada juga tentang materi patahan. Patahan adalah bergeser ataupun patahnya posisi formasi batuan
dari posisi semula yang bisa saja diikuti dengan naiknya atau turunnya salah satu bagian batuan yang kedua bagian tersebut, namun menghasilkan ketinggian yang tidak sama dari posisi mula-mula. Dan ada juga sesar. Sesar merupakan suatu volume batuan yang memiliki permukaan geser atau slip yang dibentuk oleh pergeseran yang sangat sensitif dan volume batuan di sekitarnya yang dipengaruhi oleh deformasi Bartel, baik secara spesial maupun genetik. Akibat secara tersebut, istilah sesar juga berhubungan dengan mekanisme deformasi. Berdasarkan arah orientasi perbedaan relatif atau slip, maka sesar diklasifikasikan sebagai deep slip atau slip. Ada 3, yaitu slip slip jika arah orientasi perpindahan sesar searah dengan straight. 2. Deep slip jika perpindahan relatifnya sejajar dengan kemiringan batuan atau deep dan membentuk sudut siku-siku terhadap straight. Dan 3. Oblique slip jika perpindahan relatifnya tidak sejajar dengan straight maupun deep. Deformasi batuan yang terjadi karena divertial stress ada 3 jenisnya, yaitu pertama, shear stress. Stres berasal dari arah yang berlawanan. 2. Tensional stress. Stres yang menyebabkan terjadinya renggangan atau tarikan. 3. Converse stress. Stres yang bekerja menekan batuan. Truss fall mengakibatkan ditemukan lapisan berulang pada saat pengeboran. Nomor fall adalah mengakibatkan adanya bagian lapisan yang hilang ketika dibor vertikal. Adanya lapisan batu bara yang menghilangkan di sumur C. Pengeboran vertikal mengindikasikan adanya sesar turun dengan asumsi strategis konstan. Lapisan berulang biasanya berasosiasi dengan sesar naik. Sesar normal lebih curam daripada lubang sumur. Pada gambaran 3 dimensi, tempat kedudukan dan poin pada suatu permukaan lipatan akan berupa garis disebut sebagai incline atau sumbu dari lipatan. Unsur-unsur lipatan umumnya dapat dideskripsikan kedudukannya diantaranya adalah 1. Fall axis atau sumbu lipatan, garis maksimumnya pelengkungan pada suatu permukaan bidang yang terlipat. 2. Axial planet atau bidang sumbu, bidangnya dibentuk melalui garis-garis sumbu pada suatu lipatan. Bidang ini tidak selalu berupa bidang lurus atau planar, tetapi dapat melengkung. Lebih umum dapat disebutkan sebagai axial surface. Dan terakhir adalah full lip atau sayap lipatan. Secara umum merupakan sisi-sisi dari bidang yang terlipat yang berada di antara daerah pelengkungan atau hang zone dan batas pelengkungannya atau encelation line. Ada jenis-jenis kedudukan lipatan yang dapat ditentukan pada diagram. Untuk dapat memberikan kedudukan yang lebih pasti pada lipatan miring atau inclination, Ringkit mengusulkan untuk memberikan indeks besar angka atau kemiringan dan penunjangan dari, misalnya, upgrade fall. Menurut klarifikasi, floated adalah uplit, getlit, atau plunging fall. Misalnya bila terdapat suatu perubahan kedudukan pada arah geometri lipatan-lipatan tersebut. Apabila batas-batas lapisan dijumpai berulang pada lintasan yang akan dikronikasinya, maka pembuatan busur lingkaran dilakukan dengan interpolasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dari materi. Adapun salah kata saat kami membacakan materi, kami mohon maaf. Makasih telah menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.